Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing hadis ingkang kaping 7 punika kita badhe maos sesarengan langkung rumiyin. Salajengipun kita terjemahaken, lajeng kita jelasaken sarahipun, penjelasanipun kita mendhet saking sarah kitab ingkang dipun serat dening Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Semoga kita waos langkung rumiyin dipun bikak kitabipun. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Ruqayyah Tamimi bani Ausin Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qulna liman qala lillahi wali kitabihi wali rusulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Derek dipun waosaken terjemahanipun. Monggo Bapak salah setunggalipun sehingga kita saged midhanget punapa artosipun hadis punika. Monggo. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Jazakallahu khairan katsir. Ikhwani fi din, azakumullah, ummahati fillah, wa afati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faidah-faidah dalam hadis yang ketujuh ini yang bisa kita ambil sebagai rujukan ketika kita beribadah. Yang pertama, sanad hadis ini dari seorang sahabat dengan nama kunyah Ruqayyah. Nama kunyahnya Ruqayyah. Nama panggilan atau nama sebutan. Nah, sebagaimana Abu Hurairah itu juga bukan nama asli, tapi juga nama kunyah. Di hadis yang ketujuh ini pun juga sama. Nama kunyah dari Tamim Ad-Dari ya, itu Ruqayyah. Nah, satu. Yang kedua, dari Tamim Ad-Dari ini hadis yang diriwayatkan melalui jalur beliau hanya satu, yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, barakallahu fikum. Itu dari segi sanadnya.
Nah, kita masuk pada matan hadisnya. Yang mana matan hadis yang ketujuh ini dikabarkan kepada kita bahwa Nabi bersabda ad-dinun nasihah. Sampai-sampai di riwayat lain Nabi mengucapkannya 3 kali, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Sampai beliau menyebutkannya 3 kali. Satu itu. Yang kedua, jangan kemudian kita pahami, naam, jamaah rahimani wa rahimakumullah, nasihat itu sama dengan artinya nasihat dalam bahasa Indonesia. Ini nasihat dalam bentuk bahasa Arab, yang tentunya artinya beda dengan kata nasihat yang sering kita baca, kita dengar, kita lafadzkan dengan bahasa Indonesia. Nah, secara umum yang disebut dengan nasihat dalam bahasa Arab itu memberikan yang terbaik kepada yang dinasehati. Nah, ya, secara umum, secara global, nasihat dalam artian bahasa Arab yaitu memberikan yang terbaik kepada yang dinasehati. Nah, barakallahu fikum. Kembali kepada kitab jamaah rahimani wa rahimakumullah, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Ya, agama itu nasihat. Ad-din yakni agama Islam karena ada alif lamnya. Ya. Agama Islam yang dimaksud. Ya, sudah mafhum ketika kita belajar bahasa Arab di pondok, ya, ketika ada alif lam makrifat, maka khusus penyebutannya, yakni agama yang dimaksud adalah agama Islam. Ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Nah, Ibnu Fiddin azakumullah. Kemudian para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya, qulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah. Ya, pertanyaan sahabat, liman ya Rasulullah. Nasihat agama itu nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Nah, pertanyaan sahabat, kalau agama itu nasihat ya Rasulullah, kemudian nasihat untuk siapa? Liman ya Rasulullah? Lalu Rasulullah pun menjawab, lillahi. Qala lillahi. Jawaban Rasulullah, nasihat untuk Allah. Nah, wali kitabihi, dan nasihat untuk kitab sucinya. Kemudian untuk siapa lagi? Wali rasulihi, dan nasihat untuk utusannya atau rasulnya. Tidak hanya berhenti di situ, jemaah, wali a'immatihi muslimina. Nasihat juga untuk penguasa kaum muslimin,
pemimpin. Nah, wa ammatihim, dan nasihat juga untuk kaum muslimin secara umum. Nah, jadi ada 5 nasihat yang dijelaskan dalam hadis arba'in yang ke-7 ini. Nah, barakallahu fikum. Ifani fiddin azakumullah. Nasihat untuk Allah maksudnya diterangkan dalam kitab ini. Jangan kemudian kita berpikir berpenggalih, Allah kok dinasehati, ya kan? Karena pernah saya ngisi kajian bahas kitab ini di Masjid Degan itu, sampai juga di pembahasan hadis yang ke-7 ini. Ustaz, kok Allah kok dinasehati? Lah bentuk nasihatnya kepada Allah bagaimana? Nah, padahal teks hadisnya jelas. Nah, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan dalam kitab syarah ini yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah, yakni kita dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Ya, yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah, yakni kita menjalankan perintah-perintah dari Allah Jalla wa'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala itu bentuk nasihat lillah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, sholat, puasa, haji, amalan-amalan soleh yang diperintahkan oleh Allah, inilah bentuk nasihat untuk Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Kemudian apalagi jamaah yang termasuk dalam nasihat untuk Allah, yakni menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Inilah bentuk nasihat untuk Allah. Nah, apa yang dilarang oleh Allah maka kita jauhi. Jangan minum khamr, itu bentuk larangan dari Allah, maka kita jauhi. Bentuk nasihat lillah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, selain menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, bentuk nasihat untuk Allah membenarkan berita-berita, khobar ya, yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, bentuk nasihat untuk Allah. Kita membenarkan apa yang disampaikan Allah, dikabarkan oleh Allah, bahwa adanya surga, bahwa adanya neraka, adanya malaikat, alam gaib dan lain sebagainya. Yang khobar itu dari Allah, maka kita wajib membenarkan. Inilah bentuk nasihat lillah. Ad-dinun nasihah liman ya Rasulullah, qala lillah. Nasihat untuk Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Selain itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah, yakni kembali kepada Allah Jalla wa'ala.
Ya. Yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah, kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan kembali kepada taghut. Nah, selain itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan dalam kitab ini yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah, kita bertawakal hanya kepada Allah Jalla wa'ala, menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ini bentuk nasihat kepada Allah Jalla wa'ala. Serta yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah, barakallahu fikum, melaksanakan syiar-syiar serta syariat-syariat Islam yang lainnya. Ini bentuk nasihat untuk Allah Jalla wa'ala. Demikian jamaah, satu poin sudah kita dapatkan apa yang dimaksud dengan nasihat. Ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Yang dimaksud di sini adalah sebagaimana telah kita jelaskan, yang kita ambil dari syarah kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Barakallahu fikum. Lain waktu akan kita jelaskan nasihat untuk kitab Allah, untuk Rasul Allah maksudnya bagaimana. Kita akan jelaskan pada lain waktu biidznillah wa qadarullah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.